Shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Dan hari ini ada narasumber yang luar biasa, Bapak Togi Simanjuntak, yang akan menyampaikan kebenaran firman berkaitan dengan pemuritan. Ini Bapaknya pemuritan dari GBI. Ya, sekali lagi saya akan tuliskan temanya. Oke. Nah, buat teman-teman ya, hari ini video Ngebum sudah tayang di YouTube, juga di TV saya. Judulnya Jar of Clay, bencana tanah liat. Nah, ada harta yang Tuhan letakkan di bencana tanah liat dalam hidup kita, yaitu apa? Kristus atau Injil itu. Jadi, kenapa setiap kita bencananya harus dirembukan agar harta yang di dalam kita, yaitu Injil Kristus, itu nampak dan orang bisa melihat dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Terus saksikan video Ngebum 180 derajat di YouTube Diaspora Generation, juga pemuritan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, klik loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, subscribe channel YouTube Diaspora Generation, juga pemuritan. Ya, terus tonton video Ngebum 180 derajat setiap hari Selasa dan Jumat. Dan ada bonusnya biasanya di akhir bulan setiap hari Kamis. Ya, jadi sebentar lagi bulan Juni, 2 bulan lagi, ya, Ngebum, Speak Up Ngebum akan berulang tahun yang pertama. Nantikan aja di bulan Juni ada teman-teman saya yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, yang akan berbicara dan menjadi narasumber selama bulan Juni. Mei nanti juga ada beberapa kakak rohani saya, yang akan berbicara. Juga ada adik rohani saya juga dulu yang di Jogja, yang akan berbicara bersama saya. Thank you yang sudah bergabung. Nah, tepat jam 18 kurang 1 menit lagi, nanti Bapak Togi akan bergabung. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah bergabung. Kita akan ajak aja langsung. Shalom, shalom Bang Togi. Shalom. Salam. Bentar ya. Aduh. Siap. Oke. Bang Togi ini pernah ke Malang ya, Bang ya? Bentar ya, ke Malang ya, Bang? Ya, oke, it's okay. Ya, masih ingat gak, Bang, pernah ke Malang? Waktu itu masih Carmela ya. Iya, Carmela yang masih ketuanya ya. Iya. Headset. Oke, sebentar. Wah, ini thank you banget ini waktunya nih. Sorry. Siap. Ini ada teman saya, Bro Andika. Siapa? Ini juga ada teman saya nih dari Surabaya, ini dosen filsafat. Filsafat agama, Mas Bro Andika 5787. Apa kabar, Mas Bro? Ya. Ngeran nggak ya? Terima kasih ini buat kesempatannya, Pak Togi. Yes. Saya manggilnya Bang Togi boleh nggak? Oleh Bang Togi aja lah. Saya di DPA. Aduh, berapa tahun ya, dari 97. Iya. Di DPA. Yes, Impact ya, sampai ya, masih sampai saking kentalnya jadi nama gereja ya, Bang? Iya, betul. Wah, itu dulu ketol-ketol ya. Ke Malang sama siapa ya, Bang Togi? Lupa saya. Aduh, berapa kali ya, saya lupa juga tuh. Iya. Ke Malang. Iya, saya dulu nggak bisa duduk tenang, soalnya saya bagian yang riwariwi. Oh. Malang itu saya tapi beberapa kali, karena saya kan di jaringan 2 nasional kan megang youth juga ya. Waktu Pak Rahmat Manulang. Jadi saya juga keliling kota, termasuk ke Malang kalau nggak salah. Ke Malang juga ya? Ya, ada pertemuan leaders youth ya. Oh. Ya, saya dulu sama Pastor Angga, Pastor Yose,
Oh, di Surabaya ya. Ya, Iya, maksudnya iya, iya, iya. fasilitator, sama-sama fasilitator namanya National Youth Community. Iya, iya, iya. Iya. Mm-mm. Benar, benar, benar. Di Surabaya. Saya di Malang, saya belum belum join. Belum join ya? Iya, masih DPA aja nih saya kenalnya. Ya, Oke, thank you. Terima kasih nih buat kesempatan yang luar biasa sekali lagi. Bang Togi ya ini di tengah sama-sama. kesibukannya mau meluangkan waktunya nih buat Speak Up Ngebum 180. Sebelum kita mulai ngobrol, kita doa dulu ya, Bang Togi ya. Oke, Saya akan doa. Ucap syukur tanggal sungguh luar biasa baik, anugerah melimpah buat kami. Terima yes, kasih buat kesempatan kami boleh mengobrol. Tuhan menilai kebenaran firman-Mu. Berkati Bang Togi, Tuhan juga hamba-Mu. Biarlah juga teman-teman yang akan join juga nanti akan menyaksikan siaran tundanya Tuhan melalui YouTube ya, juga IGTV yang ada Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan adalah isi hati-Mu Tuhan untuk kegerakan anak-anak muda Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Thank you nih. Wah, ini Yes, temanya menarik banget nih. ya Saya saya, lidahnya Build People, Build Kingdom. oh sambil Saya minum bisa ya. lihat. Siap. Wih, cangkirnya keren banget. Iya, supaya mengingatkan doa. Ayam berkokok, masa manusia nggak berkokok? Tahun mati. Itu biasanya ada di mangkok ya Bang. Iya, Nemu filosofinya. aja. No. Iya, 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 iya. Gimana nih? Ya, apa Menentukan ya nih? dari Mm-mm. menentukan temanya ini karena apa nih? Karena melihat atau kegelisahan, terutama kan sekarang Bang Togi ini di apa? Bidang pemuritan ya? Ya, saya BPH di ya? Ketua Departemen Pemuritan Badan Pekerjaan Gereja Bethel Indonesia. Wow. Sebelumnya saya di kelompok kerja keluarga, Ya. kepengurusan BPA yang lalu. Terus sekarang jadi Departemen Keluarga. Oh, Cuman saya, bersama saya ya dulu sama Dokter Dwijo. Dwijo Cuman, ya, Pak Dwijo. Dokter Dwijo, cuman ketika Pak Pendeta Dokter Rubin Adi Abraham menjadi Ketua Departemen Pemurita, Ketua Umum BPHGBI. Nah, saya diminta jadi Ketua Departemen Pemuritan. Wow. Dan menurut saya it was awesome ya, karena baru kali ini Sinode GBI punya Departemen Pemuritan. Ya, Ya, luar biasa itu. luar biasa. Bukan karena tren sih, bukan karena hype atau viral, karena memang kebutuhan. Betul. Dan no wonder ya, di saat ada Departemen Pemuritan, tiba-tiba pandemi COVID terjadi. Hmm. Ya. Jadi sebenarnya saya udah kasih eh, apa namanya, menggelorakan kembali lah, memantik kembali Pemuritan ya. pemuritan supaya ada gereja lokal. Nah, makanya Ya. saya menulis buku The Art of Mentoring. Oh, oke. Nah, cuman kata Francis Chan ya, discipleship is not sexy. Iya, Ya, iya, 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 iya. ya, Ya. yang seksi itu pementasan, bukan pemuritan. Iya. Ya, karena pemuritan itu ya banyak dipandang apa ya? Karena lama ya. Karena kan hari ini kan pengennya yang instan gitu Yes, kan. itu. Sedangkan pemuritan nggak bisa gitu. Eh, kalau Edmund Chan tuh ngomong, Edmund Chan atau Luis Ya, Bonifacio yang ngomong slow slow is fast gitu. Saya lupa ya, juga. Itu kan bahwa tapi hari ini kan kayaknya eh, ini jalan nggak sih? Padahal pemuritan itu bisa dilihat 10 tahun kemudian. betul. Bener nggak? Betul, betul. Bener ya? Betul. Saya Iya, memuridkan iya. wakil gembala saya 3 SMA. Which Oh, is which is itu wih, hampir 12 tahun lalu. wih, Dari nol, dari orang awam, dan sekarang wakil gembala, lulus MTH bukan sekolah teologi abal-abal ya, ST Jakarta. wow, Istrinya luar biasa MTH nih. juga.
dari konseling Pak Yakob Subsada itu sekolah kuliah konseling yang paling susah. Yang paling bagus ya, 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 ya. Ya, Wih, dari luar nggak biasa ada ya. panggilan jadi hamba Tuhan, nggak ada panggilan sekolah teologi jadi sekolah teologi ya. Itu proses sih. Ya, ya, ya. Mm-mm. Dan kata Dieter Bonhoeffer kan bilang discipleship itu cost anything ya, duit, waktu, tenaga. Betul. Tapi katanya Ya, ya, ya. church without discipleship is church ya dying kan. Gereja tanpa Betul. pemuritan, gereja itu Betul, mati betul. walaupun kelihatan hidup. Ya, ya. Ya, 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 ya. Kelihatan itu ya, kelihatan meriah tapi sebenarnya mati ya. That's it. Ya, saya mau banyak cerita sih Nah, sebenarnya. tantangannya gimana nih Bang? Mungkin sebelum kita bahasin ini, mungkin tantangan jadi ketua departemen yang baru ya, Hmm. pemuritan lagi. Wah, itu kan kalimat yang sensitif, walaupun viral tapi sensitif banget. Tantangannya adalah saya suka challenge ya, artinya Wow, wah aku harus suka belajar. challenge. Kalau ada sesuatu yang baru, justru saya challenge. Nah, ya ini maaf karena Pokja keluarga itu kita terus ya dengan Dokter Dwijo dan tentunya dengan tim yang lain kita bekerja. Tapi menurut saya bangunannya udah jadi, Pokja keluarga udah jadi, which is menjadi departemen keluarga. Ya kita oke lah, kita bersyukur memancakan pilar ya, tiang. Nah sekarang bangunannya udah mulai jadi. Nah departemen pemuritan ini kan sesuatu yang baru. Dan harus punya strategi yang tepat, yang bagus dan lain sebagainya. Tentunya apalagi strategi ini kalau kita nggak tepat ya, bahasa media sosialnya, kita harus menemukan strategi tepat, nama yang tepat. Makanya kalau dengan media sosial ini, Departemen Pemuritan BPAGPI, apaan ya? Ini bangunan baru, which is bangunan baru ini mesti orang ya remind, mau tahu, dan satu kata ketika kata ini keluar, ini which is Departemen Pemuritan, dan ini bisa jadi berkat untuk semua sinode. Wow, yes. Maka kita doa dan sebagainya. Setelah 3 bulan dilantik, muncullah nama Build ya. Build, kita bikin logonya apa. Nah, di Instagram ada Build itu. Departemen Pemuritan, ya itu Build. Build itu singkatan Building Individual Life in Discipleship. Wow. Jadi membangun kehidupan ya manusia atau orang pribadi lewat pemuritan. Wah, luar biasa ya. Ya, sebelum itu berarti Bang Togi ini sudah terbiasa dengan pemuritan ya dari dulu ya. Ya, saya sendiri sebenarnya produk pemuritan ya. Saya ada di Bandung waktu kecil, dibawa sama abang saya ke sebuah persekutuan namanya Yayasan Pekabaran Injil Bandung, YPIB. Dan kebanyakan mayoriti mahasiswa semua. Ya, betul. Nah, dari situ itulah mereka sebenarnya proses pemuritan ya. Kayak Bang Rahmat, ada Bang Edu, pemimpinnya almarhum Pak Bang Ferry Sioming dan sebagainya. Nah, tapi dari situ terus saya lihat memang itunya core value saya di pemuritan sampai akhirnya ini saya ketemu Dr. Tim Elmore ya, dia di Singapura. Nah, atas anugerah Tuhan lah ya, saya ikut sertifikasi mentoring sekitar tahun 2000, mungkin 2005 ya atau 2007. Lalu dia juga mensertifikasi saya dengan pelajaran leadership, yaitu ada bukunya, ada tuh di eBay, buku dijual, Habit and Attitude. Nah, saya
Encourage Oh. pemimpin youth beli bukunya ada 5 seri. Oh. 5 seri ini tentang kepemimpinan dan karakter dan kebiasaan harusnya yang dimiliki oleh para leaders Kristen. Ya, ya, ya. Wah, Nah, dari situ luar biasa ya. saya dengar itu, saya kemudian mulai praktikin mentoring, sampai akhirnya membuat buku The Art of Mentoring. Ini mau cetakan kedua, setelah cetakan pertama udah lama sekali saya nggak tulis, tapi begitu banyak orang minta lagi, ayo dong, cetak lagi. Akhirnya mungkin cetakan kedua di bulan depan atau 2 bulan lagi keluar. Dan sekali lagi buku itu up to date sampai mungkin Tuhan Yesus datang ya, bukan karena ini Iya, iya. pemuritan lagi hype. Iya, iya, iya. Ya gitulah. Ditambahin atau ada tambahan atau hanya Enggak, kerangka cetakan dua kali? sama kayaknya mungkin direvisi aja sedikit lah. Ya bersyukur Wow, lah, keren ya. dan bersyukur beberapa sinode udah saya training lewat buku itu. Ya Kayaknya saya harus termasuk beli tuh. nah, termasuk lembaga pelayanan dan Ya, ya, ya. seperti pesat ya, saya pesat beberapa kali itu seluruh Indonesia 2 kali nggak salah, terus pesatnya mahasiswa dosennya juga. Ya mungkin oleh karena itu puji Tuhan Pak Bambang Budianto sekarang bilangan riset kan juga lagi Bilang riset punya katakanlah core value sendiri pemuritan, ada ya. Unleash, ada Unleash. apa Unleash ya. terus lagi buat modul pemuritan untuk khusus youth. Nah saya nggak tahu nanti itu di launchingnya kapan, tapi salah satu orang yang diminta tanggapan waktu itu di grup lewat Zoom adalah saya. Jadi memang Wah, luar biasa. puji Tuhan lah bisa kasih kontribusi begitu. Iya, kayaknya bulan Juni juga Unleash akan, bukan Unleash ya, mungkin Unleash dan bilangan riset akan ke Malang. Minta bantuan saya juga untuk ngelingkan dengan gereja-gereja. Karena kebetulan Unleash pernah datang ke gereja, pernah join bareng juga. Tapi hanya kebetulan karena saya megang youth itu kan 17 ke atas ya. Sedangkan Unleash itu di bawah 16. Jadi sedikit tidak nyambung sama yang, jadi saya megangnya 17 ke atas, ini Unleash-nya 16. Jadi sempat beberapa kali presentasi dan pakai gereja, dan puji Tuhan cukup kenal juga dengan beberapa teman-teman, termasuk Pak Bambang juga, ada teman-teman Unleash yang sana. Jadi ini Juni kayaknya mau datang lagi ke Malang. Juni ya? Iya, mereka mau datang ke Malang untuk mereka presentasi bilangan research itu, sama coba mungkin Unleash, mungkin juga bukunya itu juga akan di launching mungkin, atau apapun. Bukunya ya. Saya detailnya belum sampai sih, hanya Ya. ada bocoran, Mas, minta tolong ya, siap Pak. Saya bilang ya gitu. Karena komunitas youth di Malang kebetulan saya punya link ya cukup banyak lah, jadi saya bisa minta bantuan mereka untuk datang. Wah, saya siap ngajar tuh kalau ada leaders mau training. Wah, asik itu. Iya, Nah, saya ya. lagi mulai dengan wakil gembala saya si Pastor Angga ini, kan dia juga ya saya lihat salah satu emerging leaders ya. Kita lagi mau sebenarnya mau mengkampanyekan pemuritan. Jadi kita punya bukan kelas sih, semacam akademi online namanya LEAD nanti. Oh, leadership, evangelism, apostolic discipleship. Oh, yes. Salah satunya core-nya itu di pemuritan. Ya kalau core tentang doa kita udah tahu lah, ada JDN ya. Core pujian penyembahan kita udah tahu lah ya, ada tokoh yang saya hormati ya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Nah kalau nanti sekarang leadership ada Pak Bambang. Nah saya memang ya mungkin ya itu tadi dari kecil 6 SD udah dibawa lihat pemuritan, sampai sekarang pemuritan juga. Ya udah kita ambil core value-nya di pemuritan.
Nah, ini kita ini belum belum bahas. Gak apa-apa ya sambil ngobrol ya, Bang ya. Gak apa-apa, silakan tanya-tanya. Enggak, ini gini ini ada entah mitos apa bener apa nggak tahu ya. Eh, Kalau saya itu termasuk pemimpin yang saya kan lama di Jogja gitu kan. Saya itu kalau bilang kamu punya mentor nggak? Jujur yang mentor yang benar-benar one on one dan segala macam sih saya bilang enggak gitu. Dan saya juga ada juga kan entah mitos apa enggak ya. Banyak orang gagal memuridkan karena belum pernah dimuridkan. Nah, saya tuh waktu baca itu bener nggak sih gitu. Jangan-jangan nih karena saya berapa kali coba menjalankan emang ada satu dua hal yang akhirnya gagal dan tapi itu tidak membuat saya berhenti gitu. Maksudnya tetap berusaha. Tapi apakah karena kita tidak punya mentor yang maksudnya gini, kalau mentormu siapa? Jelas Bapak Gembala hari ini gitu kan. Tapi maksudnya yang one on one bisa curhat kayak gitu dan segala macamnya itu kalau dari dulu saya curhatnya langsung langsung ke atas gitu maksudnya Bapak di gitu surga. kan nangis-nangis iya kalau mau mentor yang kalau ada masalah di calling untuk cari pendapat hari ini sih ada gitu. Tapi untuk mentor yang jadi bapak rohani yang benar-benar seperti bapak Kanat, jujur sih enggak ada. Tapi teman-teman yang jadi mentor saya hari ini ada gitu. Nah, apakah itu jadi penghambat ya sih? Maksudnya untuk menjalankan sebuah discipleship. Ini mitos atau hanya semacam kayak deny aja sih itu cari alasan gitu kan kira-kira gimana bang menurut bang Togi sendiri Ya, karena menurut saya susah nggak nih? bukan berarti orang yang belum dimentor dia nggak bisa mementor. Hanya Ya. orang yang pernah dimentor, ya itu meregenerasinya akan lebih mudah. Ya. Melahirkan pemimpin barunya akan mudah. Nah ini saya mau cerita. Sedangkan yang belum lebih struggling ya. Lebih lagi. Jadi gereja kehilangan benang merah seseorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini jarang dikhotbahkan di gereja. Ya. Padahal yang bawa. Nah, padahal dia ini kan dia mata rantai pemuritan, benang merah pemuritan. Ya. Dan kalau ditanya apa namanya kelebihan dia, sebenarnya dia nggak ada, sederhana. Nah ini baik lagi pertanyaan tadi. Satu saat dia menyerahkan penjualan ladangnya di kaki rasul-rasul. Ya, kalau sekarang mah persembahan misi lah. Ya. Cuman zaman dulu kan nggak ada kotak ya, nggak ada ATM. Jadi memang dulu adatnya memang di bawah kaki rasul-rasul. Nah rasul-rasul pun akhirnya melihat bahwa ini saleh, nah akhirnya dimuridkan kan. Ya. Nah coba lihat ya, ini murid-murid, ini Barnabas. Saulus bertobat. Begitu Saulus bertobat, ini murid-murid itu ketemu Tuhan tiap hari. Nah ini maaf nih, murid-murid adalah which is ini juga representatifnya gereja Tuhan. Yes. Ya. Jadi lupa mereka nih. Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketemu Saulus takut ditangkap, takut resiko. Karena Stefanus kan baru dirajam kan. Iya, takut bertobatnya itu ya. Pura-pura. Iya. Nah, Saulus ketemu Barnabas. Nah, Barnabas kan beda. Ini lihat nih, ini bukan Barnabas bukan leaders, ini leaders. Ya. Begitu Barnabas lihat Saulus, ini oke, dia bisa dimentor, diperkenalkan kepada murid-murid, karena murid-murid lihat kondite Barnabas oke, akhirnya Saulus dalam inner circle mereka lewat pemuritan. Jadi saya lihat itu pertanyaan juga untuk gembala, untuk leaders.
Hmm. Dia bisa tiap hari masuk menara doa. Dia bisa dia bisa khotbah 1 minggu 5 kali, ya. Ya. Dia bisa mungkin ya eh, imannya bagus, kegairahannya pada Kristus bagus. Tapi soal pemuritan, wait, tunggu dulu, Yes. ya. Karena murid-murid juga kan setiap hari ketemu Yesus, begitu amanat agung, oke, nginjil, menangkan banyak jiwa, dianiaya, oke. Tapi begitu ngomong pemuritan, wah, mereka. Nah, kita lihat ya. Saya nggak tahu, tapi di Alkitab buktikan proof murid-murid ke-12 rasul. Itu nggak banyak diceritain. Betul mereka menginjil, church planting ya. Tapi yang diceritakan adalah proses pemuritan Paulus. Ya. Nah, karena Paulus dimuridkan Barnabas lebih gampang, akhirnya memuridkan kembali Titus, Filemon, Timotius, Silas, dan sebagainya. Timotius, ya. Nah, muncullah 2 Timotius 2 ayat 2. Nah, Paulus nitipin pesan, apa yang telah kau terima daripadaku, teruskan pada orang yang cakap mengajar. Nah, itu kan regenerasi. Nah, gimana orang yang dimuridkan lebih gampang nggak? Saya pikir tergantung hatinya. Ya, jangan lupa Yosua itu dimuridkan lama sama Musa loh. Tapi dia tidak memuridkan. Ya. Makanya hati-hati anak muda ya. Yosua generation, ya puji Tuhan, Yosua berhasil. Ya. Yosua berhasil, betul kan? Karena perjanjian. Ya, betul. Tapi dia dikenang satu generasi. Ya. Dan setelah itu nama dia udah nggak ada. Hilang. Ya, dia Hilang. muncul generasi yang lain ya. Lain. Dan nama leaders. Karena Allah Bapa, Allah di surga memunculkan pemimpinnya sendiri dan memberikannya kepada bangsa Israel. Nah, jadi ya ngomong leadership tergantung orangnya. Makanya saya terus berjuang ya, artinya mengkampanyekan pemuritan ini. Nah, saya nggak bisa maksa. Karena ya murid-murid Yesus saja kehilangan momentum. Yosua aja kehilangan momentum. Benar. Kalau Yosua tuh saya mendengar baca tafsirnya sih, saya belum pernah bedahnya itu kan, karena Yosua kan kalau dilihat dia paling banyak merebut, ya kan, dia berperang terus sampai lupa, ya kan, negara apa bangsa-bangsa yang dia menangkan dari peperangannya itu lebih banyak daripada yang lainnya gitu kan. Nah, banyak yang nafsir bilang sih ngomongnya Yosua tuh terlalu sibuk berperang gitu ya, sampai mungkin dia lupa mempersiapkan sebuah tongkat estafet yang seharusnya dia persiapkan gitu. Ya, Jadi, bisa jadi. ya nggak jaminan juga ya. Jadi semua itu struggling, tergantung hati ya. Walaupun punya mentor pun belum tentu bisa mementor dengan lebih mudah. Semua tergantung struggling hati kita ya. Apakah hati Betul. kita menjadikan discipleship itu sebagai center dari pelayanan kita, atau kita centernya yang lain gitu. Bener nggak Bang? Betul. Ya, jadi nah saya sering ngomong bahwa root kata Kristen itu kan muncul di Antioquia. Ya, pertama kali ya. Nah, kenapa di Antioquia? Ini kan ada sejarahnya. Antioquia banyak dirawat Tuhan, bertobatan diutus Barnabas, lihat, wah bener, dan mereka kekurangan pemurid. Ya. Akhirnya ya udah, mereka Barnabas lapor kepada murid-murid, lalu Barnabas ngejemput Paulus ke Tarsus ya. Nah, ini
ada kata pemuritan tuh intentional. Intentional tuh sengaja. Ya, Memang pemuritan harus ada niat, harus ada gairah, harus punya kemauan. Nah, dia Barnabas pergi jemput Paulus dalam dalam kaitan pemuritan. Barnabas mau memuridkan Paulus. Di tengah jalan, Tarsus ke Antioquia, pemuritan terjadi. Nah, nyampe di Antioquia, Barnabas sama Paulus memuridkan orang percaya baru. orang percaya baru. Ketika pemuritan berjalan, orang luar lihat, orang luar tuh non-Kristen ya. Ya. Itulah pengikut Yesus, namanya Kristen. Kristianos dalam bahasa Yunani. Ya, betul. Jadi kalau ditanya DNA gereja apa? Ya pemuritan. Betul. Semua aspek harus melakukan pemuritan. Contoh, pelayanan atas mimbar, pemusik, pujian penyembahan, ya pemuritan. Yes. Mereka harus dimuridkan dan memuridkan regenerasi. Ya. Contoh misalnya, song leader udah tua, masa batuk-batuk jadi WL terus? Iya. Dia harus mempersiapkan siapa? Oke, kalau saya turun mimbar, ini loh, saya udah muridkan dia. Bahkan song leadernya lebih hebat dari saya. Lebih hebat, ya. Iya, semua. Betul. Main keyboard segala macam, even usher, ya tamborin, semuanya harus fokusnya ke sana. Nah jujur kan ya jujur pelayanan youth, ini kan youth ya. Ketuanya berhenti pindah luar kota, udah amblas. Ibadah nggak seperti dulu lagi, kehilangan ide, gagasan. Ketua youth dulu kreatif, bagus, yang sekarang memble. Nah itu kan kenapa? Karena nggak dimuridkan. Betul. Jadi semuanya harusnya mengarah ke situ semua. Saya sebagai gembala ya saya muridkan wakil saya waktu muda, saya ajarin khotbah, nggak usah ke sekolah teologi ya. Saya suruh bikin resume khotbah depan saya evaluasi, saya ajak khotbah bareng, lihat dulu khotbah saya seperti apa sih. Tapi jangan ikutin gayanya, bersinnya, batuknya sama, megang mic, jangan. Karena kita ini kan autentik ya. Iya, betul. Saya lihat ada banyak pengkhotbah niru pengkhotbah lain, ya ngapain gitu loh. Iya. Ya jadilah diri sendiri, Pak. Ya. Nah, tapi bagaimana cara nyusun khotbah, tekniknya, eksegesinya saya ajarin. Dan ya sekarang dia menjadi pengkhotbah yang lebih dipakai dari saya. Karena dia kan STT Jakarta dan bisa khotbah di gereja-gereja Injili. Oke, ya. Nah itu yang saya bilang, gereja harus ya masukin yang namanya DNA pemuritan itu, apapun itu ya. Sekolah minggu tentunya akan melahirkan pemimpin di remaja, di pemuda. Makanya di sekolah minggu juga model sekolah minggu itu jangan yang sekarang ini ya, kebanyakan satu arah ya. Kayak sekolah dipindahin. Kalau ngomong pemuritan, dua aspek harus dipakai. Yunani itulah gaya sekolah, kuliah, kurikulum satu arah, tapi ya Ibrani itu lapangan ya, experience. Makanya Tuhan Yesus kebanyakan khotbah, cek aja. Ya, di atas bukit. Di indoor atau outdoor? Outdoor. Nah, sekarang pendeta sekarang kan lebih suka di mimbar kan? Betul. Ya kan? Ya, dilihat YouTube segala macam, dasi, menterek, penampilan K-pop sedikit kan, jadi viral. Tapi kalau saya lebih milih ya Yunani oke, cuman saya akan lebih milih Ibrani, itu di bawah mimbar. Karena yang akan membuat proses pemuritan berhasil bukan Yunaninya, kurikulum. Betul. Tapi pola Ibraninya. Nah, ini mesti dua-dua nih. Betul. Iya, Wah, karena
Berarti discipleship itu benar-benar membangun orang ya. Betul, makanya Departemen Puritan punya hashtag build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Larinya ya udah, kerajaan Allah itu ya ngomong membangun manusia lah. Iya, iya. Walaupun fasilitas perlu ya. Kalau boleh ini nih, Bang. Dulu saya inget banget ya. Saya bisa terjun pelayanan itu karena dicongkrok, no. Aduh, bahasa Indonesianya didorong. Oh, Misalnya gini, apa? apa ya? Dicorokin. Jorokin, iya. Maaf, bahasa Malang. Kalau tim Elmore agak kasar lagi. Jadi kita ini, maaf nih ya, pantatnya ditendang katanya. Ditendang, pantatnya ditendang, suruh langsung aja praktek. Iya, nggak nggak di equipment dulu, nggak di empowering dulu, tendang aja dulu. tapi jujur ya, yang saya lihat teman-teman saya pelayanan ya, yang bertahan adalah orang-orang yang nggak ya, apa ya? Saya tuh orangnya agak itu sih, ya sama kayak Bang Togi. Kalau di challenge itu pokoknya nggak bisa nggak, jadi harus bisa gitu. Jadi kadang dikasih perintah yang nyeleneh gitu, kadang nggak bisa nolak, bukan karena takut atau apa, nggak, tapi saya sekali lagi sebagai challenge juga. Jadi saya pikir iya dulu disuruh OHP itu saya nggak tahu apa-apa. Terus dari OHP lo jumping singer, singer, singer itu suara aku padahal pas-pasan. Akhirnya saya banyak bertanya sama singer, gimana sih caranya nyanyi, gimana cara terus singer, terus dipercaya lagi WL di cabang kecil gitu. Terus WL pun saya tanya, kamu nyusun lagu gimana caranya gitu kan. Saya nggak diperlengkapin dulu, tapi ya itu tadi. Jadi thanks God-nya ya sama seperti Bang Togi tadi di challenge kan. Mau nggak mau kita kan tertantang, dan mau nggak mau kita harus belajar, betul ya Bang. Dan itu yang akhirnya makanya jadi saya juga ditanamkan di pikiran bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang sukar. Yang ada itu adalah nggak mau. Jadi kalau kita mau belajar pasti ada jalannya kok gitu. Jadi saya tanamin dalam diri saya, walaupun dikasih tugas yang nyeleneh apapun itu, saya selalu bilang yes sir gitu. Masalah nanti nyegeng sama Tuhan itu di belakang. Nah itu sih yang ya, makanya kadang saya nuansa sentuhan bapak mentor itu, kadang saya ngerasa saya dingin sama anak-anak saya, tapi kalau untuk delegasi dan segala macam saya terus mempercayakan itu. Tapi untuk kehangatannya sebuah mentor itu yang saya ngerasa sih, ini ya agak curcol dikit nih Bang. Saya belum dapat gitu, karena ya itu gitu, maksudnya dulu tuh saya tuh dampak jongkrok-jongkrokan itu, sedang pantatnya tadi kan. Gimana Bang? Angkatan saya itu kayaknya banyak tuh. Ya, saya lihat kesininya justru semakin banyak. Ya, sekarang masih banyak Bang. Ya, makin banyak. Oh ya? Ya, kita lebih bersyukur. Saya nggak ngamatin. Kita bersyukur hidup di zaman bukan media sosial. Karena interaksi antara manusia itu bisa terjadi. Kalau sekarang kan interaksinya dengan media sosial. Wah, iya. Nah, jadi gini, orang belajar lewat media sosial kan? Lewat YouTube. Tapi tragisnya orang kan lihat sekarang pengajarannya, terus casingnya ya. Makanya kalau saya ada satu pelajaran leadership, casing perseroan. Lu mau yang mana nih? Casing perseroan, oke. Ya, karena culture Korea itu kebawa ke Indonesia. Betul. Korea kan mengekspansi bahkan ke Hollywood.
Di mana sesuatu yang eye catching, sesuatu yang well look, sesuatu yang branded segala macam itu yang bagus. Ya. Tapi jeroannya banyak artis Korea kan bunuh diri. Iya. Ya, kehilangan kepercayaan diri dan segala macam. Nah, anak muda sekarang melihat itu. Maaf nih, banyak pastor-pastor apa namanya? YouTuber, Instagramable, is okay. Semua media sosial ini terbuka untuk justru kita spreading the gospel. Ya. Tapi tolong, karena Alkitab itu kan mengajarkan leadership itu harus menjalani sebuah proses. Ya. Bagaimana Yusuf harus ke sumur dulu, harus ke penjara. Bagaimana Daniel ke gua singa, bagaimana Daud mau dibunuh. Ya. Bagaimana Paulus kemudian di penjara, Stefanus dirajam. Nah, itunya harus ada. Jadi kita matang. Yes. Betul. Ketika kita di media sosial itu dipertanggungjawabkan. Dan maaf, saya bukan mau nyeleneh, karena saya lihat dan tragisnya banyak pastor-pastor muda yang nggak ngalamin proses tiba-tiba muncul karena casingnya bagus, media sosial bagus, anak muda ikut, hanya follower tapi nggak pernah di-touch. Yes. Nah, ini yang bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Nah, artinya makanya nggak ada ya. saringannya nggak ada, Betul. makanya kita bukan mau kritis ya, tapi Yesus itu kan kritis. Murid-muridnya kritis, apalagi namanya Petrus, dikit tanya. Ya karena kita dikasih wisdom. Nah, ngomong tema ini ngebom. Makanya saya warning nih, gereja-gereja yang punya ibadah anak muda lebih harus memperhatikan. Kenapa? Kalau mereka nggak dimuridkan, mereka dimuridkan sama pastor media sosial. Iya. Yang saya nggak tahu, dia pastor masih muda, tiba-tiba muncul terus mengembalakan gereja yang nggak jelas, ya. Terus ngomong perpuluhan nggak boleh begini, lo tunggu dulu, pergumulan Anda non gembala sama gembala lain. Kita nggak bisa patokan, artinya perpuluhan itu bukan soal tabu atau enggak. Ketika kita ngomong perpuluhan, kita skopnya besar dong. Gereja itu bukan hanya di kota besar. Kita nggak bisa lihat perpuluhan itu dipakai pendeta yang modis dan segala. Oh, tunggu dulu. Kita juga ada pendeta-pendeta di kampung yang memang butuh itu. Ya. Jadi kita nggak bisa satu saat kita ngomong tentang perpuluhan begini-begini. Loh, tunggu dulu, Anda gembala nggak satu? Oh, Anda gembala. Kalau Anda gembala, puji Tuhan, berarti Anda mungkin bisnisnya batu bara atau emas, udah nggak butuh perpuluhan. Loh, iya kan? Ya. Loh, karena kayak saya gembala ini, saya nggak pernah di mimbar menyerukan perpuluhan. Ya. Dari gereja saya berdiri. Tapi saya ajarkan, dimuridkan jemaat saya tentang namanya memberi. Karena soal memberi itu bukan soal perpuluhan, yang memberi itu Yohanes 3 ayat 16. Itu kan rootnya dari situ ya, akarnya. Bapak memberikan sampai Yesus, bukan duit, bukan perpuluhan kepada kita. Masa kita pelit sih, kikir? Ya, betul. Jadi mesti di ini gitu. Nah, ini kan simple thing sebenarnya, tapi ya itu gara-gara ini, maaf ya, gereja juga jadi kayak entertaining. Artisnya narkoba, artisnya main perempuan, tapi karena ngefans dibela. Oh, nggak bisa begitu dong. Ini kan kita gereja ya. Ya, kita kita bukan mau mengentertain, tapi mentoring. Ya. Kita nggak bisa melakukan pementasan dengan tampilan casing yang bagus, tapi jeroannya hancur karena kita bukan hanya pementasan, tapi pemuritan. Jadi yang dibangun lebih penting. Yang dibangun lebih penting itu bukan hari minggunya. Betul. Oh, ibadah begini. Oke. Tapi tolong. Bagaimana gereja di kampung? Dia nggak punya LED, dia nggak punya lampu.
Ya, dia nggak punya mic begini. Sorry to say. Yes. Ya, apakah itu berlaku? Yang enggak. Yang berlaku apa? Yesus 12 orang, 3,5 tahun, tanpa gedung, tanpa fasilitas, melahirkan yang namanya Kristianos, kegerakan kekristenan, yang alam maut sekalipun tidak bisa membendungnya. Lihat aniaya sang di seluruh dunia ya, tapi gara-gara nggak mau nyangkal Yesus, terserahlah mau dibakar, mau ditusuk, dipenggal kepala silakan. Itu bukan dimulai dari gedung loh, bukan dari fasilitas. Itu dimulai dari orang-orang yang menangkap ini. Nah sekarang itu terbalik. Orang ramai-ramai diundang, datang, nonton pertunjukan, siap itu sowat. Ya, Amanat Agung ngomong. Balik-balik ya Bang. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sekarang muridku, ya. Jadikanlah semua bangsa jemaatku. Makanya banyak gereja berantem. Kenapa? Rebutan jemaat. Bukan build people, melahirkan pemimpin, melahirkan murid, tapi rebutan jemaat. Betul. Apalagi jemaatnya udah jadi. Yes. Jadi segalanya lah, pinter, banyak duit, pengusaha. Itu saya mau. Tapi ya kalau yang pinggiran, Gang, udahlah itu bukan karunia saya. Wah, nah ini paradigma ini kan mesti dibangun dong. Benar. Artinya saya lebih suka gini. Lebih bagus anak muda. Sekarang perhatikan gembalamu, ketua youthmu, daripada pester-pester yang di YouTube, di Instagram keren. Tapi kan apakah nilainya sama? Apakah buahnya benar? Ya kan belum tentu kan. Tuh. Tapi kalau gembala kita, ketua youth kita, di depan mata ketemu hari Minggu, ya kita submit lah. Tapi ada tapinya. Gembala harus nangkep, gembala juga harus memuridkan jemaat. Youth juga harus dimuridkan. Jadi ada timbal balik. Nah kalau begini, ini gereja akhirnya kokoh. Kalau enggak saya takut loh. Banyak anak muda sekarang cari leaders ya, cari pemimpin yang bisa ngelit dia. Tapi kita kan nggak tahu hidup dia. Hanya bermodalkan casual kan, sneakers, jeans yang lumayan. Ya saya juga begini sih, bukan anti sih. Tapi boleh cek dulu hidup saya seperti apa. Apakah perjalanan saya nggak mulai proses? Saya 96 lahir baru, 97 langsung di organisasi GBI. Namanya Departemen Pemuda Anak. 2 periode di BPD, 3 periode di BPH. Lalu jadi Pokja Keluarga 1 periode, sekarang Departemen Pemuritan. Nah, itu kan jelas kan? Proses. Ya. Saya gembala, istri baik-baik, anak baik-baik. Saya fasilitator kegerakan pria untuk GBI, Bapak Sepanjang Kehidupan. Bapak Sepanjang Kehidupan, ya. Nah, tapi tiba-tiba ada pastor dia ngomong, wah keren tuh. Anak muda langsung ini nih. Panutan saya. Pokoknya kalau dia ngecap apapun saya percaya. Tunggu dulu. Enggak begitu. Murid-murid kenapa ikut Yesus? Karena apa yang diucapkan Yesus dan yang dilihat, dipraktekkan, dilakukan itu sama. Yes. Ya, saya bukan memuluk-bulukan, bukan. Tapi ya, saya ini kan keliling Indonesia, ya. Saya lintas, ya bisa. Ya, ada bukti proof. Saya lintas sinode, diundang khotbah bukan hanya di sinode saya aja. Saya banyak traveling ke luar kota. Jadi saya tahu lah. Jadi bagaimana pemimpin ya akhirnya ya udahlah diundang apa semua. Bagaimana ketika di hotel ada cerita-cerita seperti itu dan itu bisa dibuktikan. Jadi saya tolong nih anak muda nih. Kalau Anda mau mengidolakan someone, idolakan Yesus karena manusia ini kan bisa jatuh. Dan kalau engkau mau mengidolakan, mau cari patron leaders, lebih bagus gembalamu sendiri. Ya, betul. Lebih bagus ketua youthmu sendiri karena udah jelas mereka yang bersama dengan kalian semua, ya, bukan sekarang. Boleh nggak belajar? Boleh. Kita boleh belajar. Saya banyak belajar dari seluruh hamba Tuhan. Ya tadi Francisan, Edmund Chan, ya
banyak lah ya. Ya. Ya banyak eh, apa namanya. Tapi kan ya saya akan menyaring semuanya. Ya Lawrence Kong ya, Betul. dulu Pastor Konghi dan sebagainya banyak lah. Ya awal-awal Louis Boss ngomong Seven Spears ya. Tahun 2009 itu mungkin saya training pertama dia ngomong di Malaysia. Dan saya nggak tahu pendeta GBI itu ikut gak itu. Khusus Seven Spears ya, bukunya segini bahasa Inggris. Dari situlah muncul 7 gunung, Seven Mountain. Nah, jadi gitu. Ya saya mengencourage sih anak-anak muda yang udah di gereja, udahlah jangan cari figur lah. Nanti kok kecewa. Kau bisa belajar atau bisa lihat, tapi lebih bagus submission, komitmen di gereja lokal. Ya. Ada ini banyak yang gak jelas, gembala bukan. Ya. Gereja lokal nggak ada, mencere-mencere. Ngomong komitmen lagi, aduh ini kayak khotbah lagi jualan obat, kumis nggak ada. Tapi yang, nah kalau ada, karena bro ini kan jelas ya, gembalanya kenal sama saya, pemimpin mudanya kenal sama saya, ada komitmen gereja lokal, jelas. Ya kan? Kalau yang lain, wah ngomong begini, lah ampun saya bilang nih. Cuman yang begini-begini yang ngetren sekarang di lingkungan anak muda. Iya. YouTube-nya anak muda saya masih 90 subscribe. Nggak apa-apa. Masih mulai. Dan ini. Dan saya maaf nih, saya cuma 40 sekian atau 60 YouTube-nya. Cuman kabar baiknya. Iya. Cuman kabar baiknya. Yesus cukup 12 Kopassus daripada 100.000 Hansip. Setuju. Iya kan? Iya Bang. Kita kan nggak ngejar itu, nggak ngejar follower. Aku belum cerita nih Bang ya, ngebum itu bukan ngebum gitu bukan Bang. Banyak yang salah nih. Aku kemarin WA juga lupa. Ngebum itu basa Jawa khas Malang. Jadi kalau di Malang itu bahasa Jawanya dibalik-balik. Jadi Malang itu kalau dibalik ngalam gitu kan. Nah, kalau ngebum itu dibalik mubeng. Mubeng itu artinya berbalik arah atau U-turn. 180 ya, 180 derajat. Metanoia ya. Jadi bagus. Metanoia. Bagus. Jadi ambil kearifan lokal dari Malang dan sebenarnya 2018 ide itu udah ada tapi karena saya lempar ke anak-anak gak siap. Terus kemudian masa pandemi ini gembala saya ngomong, buat pendeta-pendeta, buat pejabat jangan nganggur. Saya bingung kan. Ini saya ngapain gitu kan. Saya doa sama Tuhan terus Tuhan ngomong mulai pelayanan video. Wah, saya bilang, saya nggak bisa Tuhan. Saya bisanya 2 dimensi. Saya kalau JPEG, Corel masih oke. Kalau video saya nggak bisa. Tapi Tuhan kayak tiap hari kayak dorong, Roh Kudus dorong. Aduh gimana ya Tuhan. Akhirnya saya ketemu anak youth saya. Aku bantuin dong gini. Kamu bantuin yang edit ya. Siap. Anak siap. Saya mulai dengan handphone dan puji Tuhan hari ini ada anak-anak yang sudah pakai DSLR bantuin saya. Wow. Jadi semua didorong karena ya pandemi kan. Pulpit kita berubah Bang. Iya kita berubah kan. Iya. Ya pandemi ini salah satunya itu. Pandemi itu sebenarnya salah satunya momentum untuk gereja ya fokus ke pemuritan. Betul. Karena pementasan kan ditutup, pementasan. Gereja di lockdown. LED berabu kan. Iya. Nah, masa di lap tiap minggu. Sound system nggak terpakai. Iya. Jadi gereja di lockdown. Tempatnya Bang Togi juga masih belum. Karena kan ya banyak lah, saya kan relawan Jakarta ya. Satu saya di hotel itu apartemen dan hotel gitu loh, dan itu kecil. Ya, kita jaga aja. Dan yang kedua kan kita lihat-lihat nih gelombang ketiganya ini. Daerah mana? Pandemi Bang? kan. Jakarta mana?
Enggak, maksudnya ini kan gelombang kedua kan, gelombang kedua ketiga kan Indonesia, ngomong Indonesia skopnya. Iya, Ya ngomong kayak di Indonesia India ya. kan. Di India tuh, jadi Parah kita tapi ini. lebih hati-hati, takutnya jangan sampai lengah. Pukulannya, ketika pukulannya lebih Lebih kenceng kita nggak kenceng. siap. Lebih bagus kita, ya ini wait and see lah. Siap, siap, siap. Oh, Ya oh. benar sih pemuritan. Dan apalagi kalau kalau sudah pemuritannya jalan lebih gampang ya Bang ya. Mau onsite mau Iya, online. sebenarnya kenapa sih ini, kita pernah mikir nggak kenapa ada lockdown dan sekarang Ya, worship from home, ya. ya, Ibadah dari rumah, virtual segala macam. Jangan lupa, eh, pemuritan di Alkitab Ibrani itu ada 3. hmm, Keluarga, pemuritan dalam keluarga, ya, ya Ulangan 6 ya. ya. Anak-anak Ajarkan takut SMA ya. akan Tuhan, ya mengasihi Tuhan dengan segala hatimu dan segala. Ini kan bisa jadi ke anak-anak lagi berbaring, berpergian dan segala macam. Ya, Itu pemuritan. Kedua, pemuritan workplace, yang saya bilang workplace ya. Kalau dulu marketplace saya nggak suka karena marketplace sekarang jualan di Facebook. Memang market tuh pasar, iya, ya. iya, iya, iya. Saya suka workplace. Jadi di profesi, Workplace. di bisnis. Nah, Yesus memuridkan di workplace. Murid-muridnya diambil bukan dari sekolah teologi ya, tapi dari para profesi. Kita Nelayan. lihat, nelayan itu kan workplace. Tabib ya dokter Ya, Lukas, ada Matius tabib ya, ya, pemungut cukai kan, kantor pemungut pajak. cukai ya. Nah, jadi 2, Iya, iya, iya. muridkanlah kantor kita, tempat kita usaha segala macam. Tapi yang ketiga yaitu muridkan, pemuritan dalam penata layanan. Hmm, Kita lihat Paulus kan akhirnya memuridkan Timotius ya, penatua muda, ya, ya, jadi mengembalakan juga. Dan Paulus sendiri dimuridkan dalam kapasitas penata layanan. Dia jadi orang yang church planting. ya, betul. Nah, 3 area ini nih. Nah, Ya, harus kita muridkan ya. gereja di lockdown, pindah ke rumah. Tolong nih yang di rumah online nih, ya, Ya, pikirin keluarga nih harus dimuridkan juga. Tuhan kasih kesempatan yes, untuk kita supaya pemuritan jalan dalam keluarga. betul. Jangan beli kameranya doang, mixernya gimana supaya bagus, jangan. Karena esensinya bukan itu. Betul. Nah, Setuju, Bang. yang kedua, pemuritan ngomong workplace, gereja karena mungkin tumpul selama ini. Dikasih kesempatan menginjil, memuridkan, di mana lokasi gereja nggak terjadi. Akhirnya dipindahin ke rumah. Supaya Ya, rumah ngapain? Ya rumah juga bukan online aja, memuridkan tempat sekitar. Karena bagian yes. rumah kan termasuk workplace. Ya, betul. Nah kalau enggak, jangan nunggu. Kita kapan onsite, salah. Salah, betul. Manfaatkan rumah justru sebagai pusat pemuritan. Latihan di rumah, mindsetnya berubah, paradigma berubah, begitu onsite, gereja, atmosfernya akan berubah, culture-nya akan berubah. Itu yang namanya discipleship. Yes. Kalaupun buka, Iya, dengan mindsetnya paradigma belum baru. dirubah, ya Sama. percuma. Ya percuma, Sami jangan-jangan mawon. saya nggak tahu ada apa lagi kan gitu kan. Setelah Iya, COVID kan. betul. Ya ada orang bilang Ya, tulang dan jadi segala macam, terserah lah. Tapi menurut saya sih, eh, kalau kita pakai Roma 8 ayat 28 jangan hanya berkat dong. yes, Di betul. balik COVID kita Ya, bisa tetap ngomongan Roma 8 ayat 28. betul. Ya, 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 ya. Tapi mikir kenapa ya? Kenapa di lockdown gereja pindah ke online nih, ke rumah? Nah, maka ya kalau kita mikir itu maka Roma 8 ayat 28 berlaku. Tapi kalau nggak mikir ya sami mawon. Iya, benar. Dan puji Tuhan, ini bulan Juni besok kita setahun ini Bang. Jadi Wow. dan setiap Selasa ini nggak pernah bolong. Puji Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah sih, karena Tuhan yang nyuruh. Jadi Ya. teman-teman teman-teman ya dari semua teman baik bekas mentor saya, bekas
anak murid saya dulu remaja yang sudah jadi gembala. Jadi saya undang semua di samping reunian juga kita bisa berbagi sesuatu buat generasi gitu kan. Jadi sebuah apa ya? Bukan kesibukan ya, tapi lebih lebih ke bagaimana kita memaknai pandemi ini dengan tetap melayani Tuhan ya, dengan walaupun pulpitnya berubah, mimbarnya berubah. Ya kan, Betul, kalau ngobrol betul. di Speak Up Ngebum itu selalu nggak kerasa Bang, udah 19.02. Iya, betul. Saya juga lihat, wah ini di HP saya kan ada nih, tuh. Ada acara lain kah, Bang? Tuh. Eh, Wes, kok jadi mantap, ini? mantap. Nggak ada. Ya, nggak ada. Closing Nggak statement ada. deh Bang, satu satu kalimat gitu Bang, penutup Ya, boleh. saya mengencourage untuk mungkin ya anak-anak muda. Anak-anak muda Yes. eh, harus mau dimuridkan dan memuridkan. Hmm. Karena kepemimpinan, ya leadership yang utuh, leadership yang kuat, leadership yang kokoh, selalunya lewat proses ya yang namanya pembinaan, lewat proses pengarahan, nasihat dan lain sebagainya Oke. ya. Nah, oleh karena itu tempat yang tepat adalah ya temukanlah gerejamu. Kalau kau udah tertanam, submitlah kepada gembalamu, submit kepada ketua youthmu, pembina remaja, pemudamu untuk dimentor. Dan selain itu pesan saya adalah, ayo gembala dan pemimpin youth yang ada di gereja, mulai dengan pandemi ini nih momentum untuk kita Yes. memuridkan jemaat, khususnya anak-anak muda di gereja kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Wow. Terima kasih banyak Bang Togi. Terima kasih nih, Yes, kita sedikit melenceng dari apa yang Bang Togi mau omongin ya Bang ya, tapi nggak apa-apa enggak ya lah. Bang, sampai ngobrol-ngobrol dikit. Iya. Karena pengalamannya Bang Togi ini lebih luar biasa gitu ya. Oh, Ya kan. Thank you banget. Selasa depan ada teman saya ada di Medan, sorry, Daniel Sugiarto, saya lupa namanya sampean. Ya, hmm. Selasa depan itu teman saya pelayanan di Jogja dulu. Sekarang jadi gembala juga di Medan. Bersyukur jadi teman-teman pelayanan itu sudah tersebar Sebar kemana-mana ya. dan mereka tetap melayani Tuhan, itu seneng banget. Dan ada yang jadi gembala, ada yang banyak yang jadi gembala sih. Dan puji Tuhan, Hmm. senang bisa reunian besok Selasa depan, bisa ngobrol dengan Daniel. Jadi Speak Up Ngebum siap Selasa Bang. Jadi puji Tuhan, Oh, doakan oke. juga buat Juni nanti kita ulang tahun. Wow, setahun ya. Ya semoga ini Selamat, selamat. terus terus saya berharapnya sih ini selama ini sebenarnya Ngebum ini pelayanan anak muda, tapi karena mereka belum bisa handle, jadi saya yang babat alas dulu Bang. Jadi di video khotbah saya Ngebum itu kan setiap bulan ada 10 video. Sekarang sudah ada 2 gembala Unity atau gembala Komsel yang sudah saya ajarin. Ayo, ini materi dari saya, kamu belajar caranya gimana berkhotbah di depan TV, apa di depan kamera gitu. Dan hari ini dibantu masih dua, dan masing-masing tiap bulannya berkhotbah 2 materi dari jadi sekarang saya hanya ngisi 6 video. Biasanya 10 video dihajar sendiri, Oh, sekarang udah 6. ya, Jadi bagus, bagus. pelan-pelan Bang, karena nggak semua kan bisa ya. Jadi saya percayakan dulu kedua anak gembala Unity atau Komsel di tempat kita, pelan-pelan saya ajarin, ini ada video cara berkhotbah yang baik. Saya juga diajarin, ayo share, ayo kamu, terus saya masih buatin materi hari ini. Jadi puji Tuhan sih, proses mentoringnya seperti itu Bang. Jadi nanti ada kesulitan dalam pembuatan video, saya juga masih kadang kalau udah bagus ya saya bilang bagus, kalau masih ada yang kurang atau kadang pengajarannya agak nyerempet-nyerempet, saya kasih tahu gitu sih. Jadi terima kasih Bang Togi Sama-sama, sama-sama. sekali lagi. Boleh doain Senang banget.
Doain kita Ngebom. semua yang Ya, pelayanan ngebum juga. oke. Bang, mari. Baik. Bapak terima kasih untuk sebuah suara impartasi tentang pemuritan. Kami tahu bahwa hari-hari ini bukan karena pemuritan lagi viral ya Bapak, tapi karena Yes. pemuritan adalah DNA gereja yang kau bangun atas dunia ini. Mana Tuhan Yesus juga melakukan pemuritan. Oleh karena itu, biarlah pesan tentang discipleship atau pemuritan maupun mentoring ini bisa didengar setiap orang yang mendengarnya, baik live ini maupun nanti rekamannya ya Bapak. Biarlah Kau juga bangkitkan kegerakan pemuritan ini atas Indonesia sehingga gereja mau berfokus pada manusia. Berkati Bro Yeskel Tuhan dalam yang memandu setahun ini program ngebom ini Tuhan, biarlah Kau juga terus tambahkan Tuhan progres yang datang daripadamu. Hikmat, marifat, pengurapan Roh Kudus menyertai sehingga program ini terus menjadi berkat bagi semua orang yang menontonnya Tuhan. Bahkan menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi berkat atas dunia ya Bapak. Sehingga Injil, kabar sukacita, kabar baik boleh diberitakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Togi. Yo, God bless ya. Terima kasih. Sampai ketemu. God bless, Bye. God bless. Salam buat keluarga. Tetap sehat. Yes. Terus tonton video ngebom dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.